Sobat Nokecot, kembali bersama kami di sini semua tim Nokecot gabrukan tanpa cekcok. Hari ini tim Nokecot sudah mengundang seorang narasumber. Kebetulan dia ini sangat aktif untuk mengelola suatu hotel di daerah Tangerang. Sebelum kita mulai, jangan lupa rekan-rekan untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Apa kabar, Brother Wimbo? Baik, sehat, Pak. Brother Wimbo ini kalau menurut rekan-rekan dari Nokecot, pengelola hotel di salah satu hotel Tangerang. Kalau boleh tahu nama hotelnya apa tuh, Bro? Iya, kebetulan saya diminta untuk bantu satu hotel, mengelola satu hotel ya di Grantage Hotel kebetulan. Grantage Hotel Dan Skyline. Grantage Hotel itu daerah mana tuh, Bro? Kalau untuk alamat lengkapnya di Kavling Boulevard Utara nomor 2, pas di depannya Jakarta Nanyang School. Oh, berarti BSD ya? BSD ya. Oke, siap. Di BSD, Brother. Jadi kalau Brother pengen yang sekitaran BSD, boleh silakan berkunjung ke Grantage Hotel. Nih kalau boleh tahu nih, Hotel Grantage itu kayak apa sih? Mungkin sobat-sobat TK itu pengen tahu nih. Iya. Grantage Hotel sebenarnya sudah mulai berjalan atau mungkin grand openingnya lah ya. Yeah. Grand openingnya itu tanggal 25 November 2016. Jadi kita baru berjalan sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun. Jadi konsepnya sendiri sih lebih banyak kayak kita menonjolkan kayak butik hotel, lebih ke butik hotel. Jadi mungkin setiap kamarnya di setiap lantainya kita punya tema-tema yang masing-masing. Ada futuristik, klasik, oriental, sama country. Tema bulan madu yang mana jatuhnya? Bulan madu bisa. Karena kebetulan saya nanti punya konsep mau bulan madu lagi gitu. Lagi ya. Dua berarti dia. Lagi karena bahasanya. Ya maksudnya masih sama yang lama, tapi mengulang kembali memori-memori tersebut. Boleh. Kita siap support. Oh, tapi gini, Bro. Ini kan mungkin teman-teman ini juga pasti penasaran. Berapa sih kisaran rate-nya atau gini aja lebih simpelnya, kalau klasifikasi bintangnya itu bintang berapa? Kalau di Grantage Hotel sendiri mungkin 3 ke 4 ya, kok bingung nih, 3 sendiri, 3 di bintang 3-nya, cuman kita lebih seperti layanan dan servis ke tamunya kita udah mulai ke 4 ke atas. Berarti mungkin harga 3 rasa 4 kali. Begitu. Kayaknya konsep hotel lu luar biasa ini. Jadi harganya 3, Bro, rasanya 4. Mungkin kalau dia bawa yang lain-lain bisa rasa 5. Bisa. Nah, tapi kalau jelek ya 1. Jadi gini Sobat Nokecot, di Tangerang ini banyak hotel-hotel ya, Bro ya. Hotel-hotel Tangerang ini banyak, tapi saya sih ngelihat gara-gara dampak dari pandemi. Dari pandemi ini mungkin kerasa. Nah, kalau di hotel lu sendiri gimana, Bro? Kerasa banget. Jadi ya kita nggak bisa menghindar lah, nggak bisa pungkiri. Benar-benar kita terpukul kalau di kondisi intinya di perekonomian dan sampainya ke bisnis hotel pun Kerasa banget tuh. Ya untuk saat ini sih mungkin hampir sama. Semua hotel pun akan seperti pengurangan karyawan, mungkin sedikit kayak mengurangi kos untuk operasional. Seperti itu ya, wajar lah seperti itu karena memang semuanya kena. Tapi apa sih yang sekarang ini kan sekarang sudah ya, walaupun kita tahu lah angka Covid itu yang naik ada terus, sekarang mulai naik kan. Betul. Tapi pasti hotel kan punya siasatnya hotel lo nih. Siasatnya apa itu, Bro? Buat kita selaku pelanggan itu tetap nyaman, terus si karyawan dulu juga bisa enjoy. Itu gimana cara nyiasatinnya? Kita tetap pegang protokol kesehatan yang sudah ditentukan sama pemerintah. Ya intinya 3M dulu nih.
4M sekarang. 4M sekarang nih. Karena 17M udah diambil. Sisa 4M bro. 3M nih. 3M jadi tetap menggunakan masker, mencuci tangan, seperti jarak. itu. Selama menginap di tempat kita di Grand Test Hotel pun kita juga nggak akan capek-capek juga untuk sounding ke tamu. Ayo maskernya dipakai, meskipun kita setelah makan biasanya kan lagi ngobrol begini, it's okay. Cuman kan tetap untuk program menjaga jarak untuk program gimana caranya menekan mungkin kalau dulu bukan 3M dan 4M, yang satunya kan harus membayar ya kan. Ya kalau 3M doang lu kapan bayar gitu. Nah itu kalau makan cuy, kalau biasanya hotel-hotel itu ada sarapan pagi atau breakfastnya kan, breakfastnya itu masih sistem apa tuh namanya, lunch itu apa gimana? Apa diantar? Ada dua, kalau di kami ada dua. Mungkin kita melihat tingkat okupansi juga, tingkat hunian pada saat hari itu. Jadi misalnya di angka 10 ke bawah itu biasanya kita siapkan di kamar dan akan diantarkan ke kamar. Jadi tetap juga kalau misalnya di angka 10 ke atas kita tetap gunakan yang metode yang lama yang kita siapkan buffet. Jadi tetap meskipun buffet pun kita akan kontrol, jadi ada yang ngambilin, tidak ada kontak langsung dengan makanan, dan setiap mungkin yang nginep di kita itu harus digunakan juga untuk hand glove, maskernya harus tetap pakai, meskipun kita yang ngambilin. Ketat juga bro, pengen makan ribet loh prosesnya. Tapi itulah salah satu cara kita mencegah kita, ya kan, untuk dari kita penularan COVID itu sendiri lah ya. Betul. Mungkin sobat Nokia jadi teman-teman kerja penasaran juga bro, fasilitas yang ada di Grand Test itu apa aja sih cuy? Fasilitas kami sebenarnya masih dalam taraf untuk meningkat, tapi upgrade. Kita sudah di 75 kamar yang tersedia. Kita juga punya beberapa meeting room dan ada penambahan meeting room. Awalnya cuma ada 2 atau 3 mungkin, mungkin 1 cuma untuk yang VIP ya. Jadi 2 untuk yang meeting room. Sekarang kita tambahkan menjadi 6. Jadi meeting roomnya ada 2. Ada 2 untuk yang besar. 2 room ya. Kapasitas berapa orang ya? Kapasitas kalau kita di saat ini di COVID mungkin di angka sekitar 50 orang. Kalau normalnya berapa orang? Kalau normal kita bisa diangkat 80 sampai 100. Itu yang besar. Untuk yang besar. Oke. Nah, kalau untuk yang VIP tadi mungkin biasanya 12 orang. 12 orang. Kapasitas 12 orang kita kurangin menjadi 6 orang. Karena memang dari pemerintah pun 50%. Ya, betul. Untuk itu. Betul. Nah, itu kalau misalnya tiba-tiba ini kita bicara kondisi normal tiba-tiba dia ingin pakai untuk meeting ya. Biasa kan rekan-rekan juga biasa kalau meeting itu pakainya hotel. Nah, itu biasanya paling maksimal berapa orang? Maksimal kita sempat berjalan maksimal 50 orang. Normal. Kalau untuk normal bisa sampai 80 sampai 100. Normal ya. Jadi kalau masa pandemi ini memang untuk dibatasi juga untuk masa ruangan ya. Habis banget itu. Gila ya. Pandemi, pemerintah yang dengar ini gimana tuh pandemi ini biar cepat kelar ya kan, walaupun udah ya sekarang sih alhamdulillah program pemerintah udah ada vaksin ya. Betul. Tapi ada rutinitas nggak untuk karyawan itu mungkin berapa bulan sekali di swab atau rapid itu ada? Kita bicara untuk harian dulu deh. Kalau misalnya harian tuh tetap kita ngikutin, datang harus cek suhu, 3M tetap berjalan. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang kurang enak badan, udah suruh pulang deh, mending aman-aman dulu deh. Nah, kalau sudah berjalan aman, semuanya oke, bisa babung di operasional sama kita, mungkin biasanya sih ya. Biasanya yang sudah berjalan, biasanya 1 bulan sekali, sekiranya random check, kita antigen. Safety banget hotel berarti, safety banget. Karena kita berkenaan sama tamu ya. Pelayanan ya. Betul. Jadi kita harus safety dulu di awal, jadi kita bisa optimal untuk pelayanan. Jadi kalau yang tadi lu bilang karyawan itu agak sedikit meriang langsung disuruh pulang. Nah, itu cara kita ngeliatnya gimana itu? Apa dengan kasat mata dia kayaknya mukanya pucat atau gimana gitu kan? Kalau kasat mata mungkin iya, tapi kalau misalnya
di lapangan biasanya kita tembak tuh sama termogan gitu. Dia mencapai 37,3 atau 37 lebih gitu kan, sampai 2 kali. Biasanya kan kita ada waktu sekali tembak, nunggu 5 menit masih dengan kondisi temperatur yang sama, baru tanyain tuh kan. Kita juga ada self assessment untuk isian. Ada ya? Berapa? Setiap teman-teman yang di operasional ditanyain, kamu habis dari mana nih, kamu main kemana nih, kok sampai gini, istirahat dulu deh. Kalau misalnya sudah istirahat di hari ketiga masih seperti itu, ya kita anjurkan untuk cek dokter lah. Ya. Minimal dokter umum dulu. Misalnya cuman biasalah, cuman flu biasa, tetap kita nggak bisa. Kita harus tetap ngikutin protokol yang ada. Gila, sobat Makecot. Jadi Granted sini yang diutamakan adalah SDM-nya dulu. Betul. Di saat SDM ini sehat, dia pasti bisa melayani konsumennya secara optimal dan maksimal, profesional pasti tentunya. Selama lu ngelola nih bro, apa sih yang paling terkesan dari customer lo ya? Ya kan tentang penilaian hotel itu. Kalau sejauh sampai saat ini, memang kita sedikit beda untuk temanya itu ya. Jadi orang kamarnya luas ya, dengan kondisi memang yang bintang 3. Kondisinya kamarnya luas ya, dan di kamar juga ada nantinya ada fitness center, seperti itu. Mungkin itu standar kalau di hotel lain, karena memang harusnya ada pool dan lain sebagainya. Cuman kita lebih menekankan kamar yang tematik dan memang pelayanan yang optimal dari kita. Kamar mandinya, ini kalau gua ke hotel nih bro, gua kalau ke hotel nih pasti gua tanya dulu kamar mandinya. Ada yang pakai gayung. Iya biasanya pakai gayung, pakai ember bro. Iya kan kelas pego dah tuh. Iya kan. Masa muda. Tempat yang aman. Nih biasanya tim-tim Makecot apal nih di mana hotel yang murah. Nah itu biasanya gimana tuh? Apa lu pakai shower? Apa tuh tadi gayung atau gimana? Apa ada bathtubnya tuh gimana? Setiap kamar kami, semua kamar kami, di 75 kamar kami itu semua bathtub. 75. Oh berarti total kamar 75 kamar. 75 kamar semua pakai bathtub. Jadi kalau di kita ada 2 tipe sebenarnya. Di kami ada 2 tipe. Nah, nanti di akhir Februari baru akan ada muncul 3 tipe. 1 tipe tambahan. Kalau di yang sekarang existing ada 56 kamar, itu ada 2 tipe, eksekutif suite dan suite room. Suite dan eksekutif suite. Bedanya apa, bro? Sebenarnya bedanya nggak jauh sih, karena semua kita meskipun eksekutif yang standar tipe standar kami paling bawah lah, itu sudah bathtub semua. Standar paling bawah udah bathtub semua. Dan gila, semua standar paling bawah bathtub. Betul. Iya. Bedanya dengan suite, kalau suite itu ada bathtubnya, cuman kita terpisah standing showernya, ada standing showernya dan ada bathtubnya. Anjay. Jadi habis ngerendam lu bisa tuh ngeguyur. Habis guyur-guyur ngerendam lagi. Enggak kelar-kelar di kamar mandi. Seharian lu coy di kamar mandi. Jadi nih, tadi gue penasaran bro. Suite sama eksekutif suite. Dan lu standarnya aja udah punya bathtubnya. Betul. Nah itu dulu kita bicara kemarin-kemarin. Itu kalau normalnya penuh. Hotel selalu penuh biasanya kalau normalnya sih penuh ya. Nah kalau sekarang nih akibat dari dampak pandemi ini, biasanya per hari tuh berapa kamar yang diisi? Sekitar ya, kalau boleh berbicara kotor 50%. Lebih jauh lagi, mungkin sampai 75%. Dropnya lah 75%. Sangat signifikan. Sangat terpengaruh pada karena mungkin orang Indonesia mungkin juga jaga-jaga. Kalau misalnya daripada saya yang harus untuk travel keluar meskipun di satu kota atau domestik, mungkin lebih menghindari untuk itu. Jadi itu benar-benar di sektor pariwisata kena banget ya. Nah itu kalau tadi yang bilang 70% berarti ini kalau gue pribadi sisi pribadi nilai ya, manajemen ini mungkin nggak berarti ngejar untung lah ya. Yang penting operasional berjalan, rekan-rekan masih kerja. Karena kalau lu sampai drop 75%, gue yakin ya maaf pasti agak sulit itu, income-nya pasti minus mungkin ya. Iya, karena kita nggak bisa lari dari itu. Iya, memang kenyataannya ini, kenyataan sekarang ini.
Dan kita sebenarnya masuk ke segmen yang beda dengan hotel lain. Jadi biasanya kita lebih kalau hotel-hotel ya lebih menjual kamar gitu ya. Yang standarnya menjual kamar, memang fasilitas banyak dan ada satu fasilitas kayak meeting room yang tadi kita bicarakan di awal itu sebagai fasilitas saja, sebatas fasilitas. Itu pun kita balik akhirnya. Jadi yang menjadi fasilitas itu bukan meeting roomnya, tapi kamarnya. Bagaimana nanti kita nge-grab di satu segmen ini untuk bisa repeat ke kami teman-teman atau mungkin yang seperti yang mau bikin meeting ya. Intinya mais lah, meeting, insentif, kayak corporate. Jadi benar-benar di hotel itu sebenarnya konsepnya adalah buat tempat istirahat yang nyaman. Iya, sebenarnya konsep lebih awal ke sana ya. Betul. Jadi sekarang diganti ini, dipindah. Fasilitasnya adalah kamar. Selama nanti meeting ya kamarnya kita siapkan sebagai fasilitas untuk istirahat. Kayak gitu. Biasanya yang biasanya nih yang menggunakan Grand Touch Hotel itu biasanya kebanyakan itu dari mana tuh? Baik itu meeting roomnya ataupun kamar itu biasanya dari pemerintah kah atau dari individu? Kalau boleh persentase sih lebih ke seperti kayak instansi ya. Instansi corporate mungkin yang bikin acara MICE seperti itu datang ke kami ya kita siapkan untuk retreatnya seperti itu. Nah kalau begini, kalau seandainya ada sahabat Asik No Kece Tunu tiba-tiba ingin nginep lah ya? Bukan nginep, tapi pengen nikah nih bro, pengen merit nih ya. Kayaknya ini kru nih kameramen nih biasanya pengen merit nih. Nah itu disediain nggak di tempat lu? Ada nggak sih hall-nya atau wedding organizer-nya, WO-nya itu ada nggak? Kalau untuk saat ini kami masih belum punya kerjasama yang khusus dan kita juga belum mempersiapkan khusus untuk WO karena mungkin lebih banyaknya yang berjalannya pun kita lebih banyak untuk mempersiapkan venue-nya atau tempatnya. Kita juga di samping venue-nya juga kita ada produk makanan yang memang dalam satu paket lah. Dalam satu paket itu ya. Nah tapi berarti nih ya, berarti yang pernah sampai berjalan ini tapi pernah kan dipakai buat acara nikahan gitu? Wedding sering. Wedding sering ya? Wedding sering. Tapi untuk presentasinya memang nggak, karena sekarang lagi down banget. Jadi mungkin kalau untuk dalam 1 bulan lah itu masih bisa terhitung 1-2 kali. 1-2 kali weddingnya. Tapi itu tamunya dibatasin ya? Batasin banget. Dibatasin ya? Biasanya bisa masuk untuk di venue kita itu sampai 200, itu ya 80 lah maksimal. Karena memang pertama jaga jarak. Dan itu pun kita siapkan bangku jaga jarak. Nanti kalau misalnya dia ada lebih dari 100 mungkin undangannya, kita siapkan per gelombang. Jadi gelombang pertama nih jam sekian gitu. Misalnya jam 7 dan nanti 1 jam setelahnya kita baru masukin untuk gelombang kedua. Tapi harganya pasti lebih murah lah ya kalau di sedikit gitu ya. Kalau untuk rate mungkin harganya standar. Harga normatif bro. Tapi ini bisa jadi alasan untuk para calon-calon mempelai, alasan ke mertua lu alasannya COVID. bisa padahal budgetnya tipis, bisa lebih murah. Jadi itu menjadi alasan. Nah, selain acara untuk pernikahan, biasanya dipakai apa aja tuh untuk Grand Touch sendiri? Grand Touch lebih kalau bisa dari presentasi yang tadi itu 80% untuk kegiatan meeting. Meeting ya, lebih ke meeting ya. Karena sekarang juga meeting pun sudah mulai berganti ke Zoom atau mungkin yang online seperti itu ya, virtual. Jadi memang di satu ruang meeting ini banyak kan Zoom, kemana kantor pusat atau seperti apa, mungkin yang untuk daerah, koordinasi antar daerah seperti itu sih. Lebih banyaknya seperti berarti itu. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang dampak pandemi, terus hotel lo kayak gimana. Gue lebih pengen tahu nih bro, kalau di hotel lo sendiri untuk faktor kenyamanan, ini kan biasanya teman-teman itu kalau ke hotel tuh pasti yang satu nyaman dulu ya, nyaman sama pelayanan. Itu rate prioritasnya apakah sampai pernah ada yang komplain nggak masalah ke situ? Komplain selalu ada. Karena
yang kita tahu adalah tamu itu adalah raja. Komplain pun pasti ada. Oke. 1-2 itu nggak wajar, masih wajar. Kebanyakan pun kita lebih menekankan di sisi services karena itu memang pelayanan ya. Karena itu memang yang bisa kita gali. Tapi kalau untuk ruangan sendiri mungkin intinya menjaga kebersihan. Dan kalau misalnya kita berjalan di sekarang kondisi pandemi pun ya masalah protokol masih berjalan. Disinfeksi setiap tamu check out, untuk setiap kamarnya tetap berjalan. Berarti ada penyemprotan disinfektan itu lah ya? Selalu ya? Oh selalu? Selalu. Berarti steril banget ya? Setelah dan sebelum. Biasanya kita sudah plotting nih, ada tamu yang akan datang di kamar sekian yang sudah diplot misalnya. Di satu kamar tersebut ya kita disinfeksi dulu. Nah, setelahnya kan kita disinfeksi. Misal gue mau check in mendadak nih, check in mendadak tiba-tiba langsung ke hotel deh misalnya kan, check in mendadak. Itu berarti sebelumnya harus disemprot dulu. Ya, kita beberapa kamar itu sudah disiapkan untuk hari itu. Misalnya kita siapkan satu kamar dua kamar yang eksekutif. Berarti di prepare dulu sebelumnya ya? Sudah di prepare sebelumnya. Jadi benar-benar pada saat tamu masuk pun itu sudah tidak ada bau yang dari disinfektan tersebut. Iya benar. Nah biasanya kan itu ganggu banget. Meskipun hal detail kecil aja gitu. Iya pastilah pasti. Dan itu benar-benar kita jaga seperti itu. Nah terus pernah juga nggak? Ini kan tadi lu bilang kan hotel lu itu tadi bro, karena harga kelas 3 tapi rasa boleh kelas 4 atau mungkin kelas 5 ya kan. Grand Touch Hotel ini bro, ingat-ingat nih ditebelin Grand Touch Hotel, BSD, daerahnya BSD, jangan salah ntar mampir ke Jawa Tengah nggak ada Jawa Tengah ya? Belum kita buka cabang. Selama ini Grand Touch yang ada di mana aja nih? Grand Touch Hotel belum pernah buka cabang, cuman kita akan expandnya kita akan lebih berkutatnya atau bermainnya di level manajemennya. Biasanya gini bro, gue ini kalau hotel ya, pengen nginep ya, lingkungan sekitarnya nih, akses terdekatnya itu di Grand Touch Hotel itu kemana aja yang paling dekat? Tempat hiburannya atau tempat ininya kemana itu yang enak? Mall sih ya. Mall ya? Dekat mall kayak. Mall apa ya? Ion Mall. 5 menit dari tempat kita. 5 menit cuy. 5 menit. Bisa ngirit lu jalan kaki, jalan sehat sama bokin lo atau sama pasangan yang resmi ya. Yang resmi, pasangan resmi jalan kaki sehat 5 menit. Ion. Berarti ada Ion, ada Ice. Ada Ice. Kalau Ice BSD kan? Acara di convention seperti itu di Ice gitu. Mungkin ya 5 menit karena kan deket tuh dari Ion. Berarti kalau makan deket ke The Breeze sana kan? The Breeze yang lebih kayak teman-teman millennials nih. Iya. Mungkin atau Gading Serpong yang sekitar 10-15 menit lah. Ke Sumarekon ya, SMS ya. Gila cuy, lo enak lo. Jadi habis capek tidur di hotel, belum tidur dong, nginep dulu, check in dulu, ngerendam di bathtub. Ngerendam di bathtub, dingin-dingin angkat-angkat kuku. Apalagi ini musim, kalau orang kampung saya bilang nih musim beranak. Ya kan? Musim untuk berkembang biak ini. Karena musimnya hujan cuy. Iya. Jadi sobat Nokecot, Grand Touch Hotel ini tadi kalau selain dia punya fasilitas 75 kamar, yang terbagi 2, suite dan eksekutif suite, dan dia juga punya room meeting, bisa digunakan buat meeting, buat acara wedding dan acara sebagainya, kecuali acara tawuran jangan lupa pakai di situ, rusak hotel orang bro. Nah tempatnya, akses yang terdekat, misalnya gue dari luar kota nih, nggak usah luar kota deh, dari Jakarta deh, ya kan, Jakarta ke Tangerang lu tahu sendiri kadang. Akses paling dekat itu tol mana nih? Tol paling dekat Serpong kali ya. Tol Serpong ya. Tol Serpong. Jadi keluar exit Serpong situ, atau mungkin yang di daerah Rawabuntu. Mungkin itu ya. Rawabuntu tuh ya. Nah, dari Rawabuntu mungkin dari situ 10 menit. 10 menit nih. Dengan traffic yang seperti biasa ya. Atau yang itu mungkin 10 menit. Nggak jauh lah. Gila deh. Emang ini Grand Touch ini saya sebenarnya sudah tidak asing lagi kalau untuk warga Tangerang, Grand Touch Hotel. Tapi nggak ada salahnya sobat Kecot dimanapun berada, kalau pengen nyicipin hotel tadi kelas bintang 4 harga bintang 3, jangan sungkan-sungkan bro ke BSD. Brother, mungkin lo ada tips-tips nggak buat teman-teman sahabat atau sahabat-sahabat asik Nokecot ini
milih hotel nyaman atau cara membedakan hotel yang benar-benar mengutamakan pelayanan, mengutamakan pelanggannya gimana? Lu ada tips-tipsnya nggak bro? Tips-tips sih kalau untuk yang sekarang mungkin kita tetap harus dimanapun ada iklan, jangan percaya iklan 100%. Kadang ada iklan yang berlebihan ya. Kadang ada yang lebih-lebihkan. Iklannya sih nggak hoax, tapi berlebihan kadang. Iya. Oke. Intinya tetap kalau misalnya kita ada online travel agent tuh ada informasi yang jelas dari siapa customer yang sudah menggunakan. Misalnya itu pertama. Ada testimoninya ya. Testimoninya seperti itu. Jadi gimana sih kesan-kesannya pada saat mereka nginep di sana. Itu mungkin pertama tipsnya. Dan kedua, pasti mereka akan di setiap hotel, oh ini gue paling prokes banget nih, menonjolkan diri. Semua sih memang sudah ada aturannya. Intinya kalau tips-tipsnya kita lihat dari pertama di online travel agent mungkin ada review dan ratingnya ya dari itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya memang kita dari segi pelayanan. Dari segi pelayanan bisa terlihat kalau misalnya bisa kapan-kapan bisa telepon kita untuk reservasi dan lain sebagainya. Itu pun sudah kelihatan bagaimana satu hotel itu dengan standarnya mereka untuk pelayanan itu dari teleponnya aja. Udah ini kita kelihatan care nggak sih gitu? Kita kelihatan care nggak sih sama? Biasanya kalau hotel yang nggak care gimana deh kalau ngangkat teleponnya biasanya? Kalau telepon ya Pak, iya, mau reservasi, reservasi tanggal berapa, begini. Udah kayak bukan kita ngomong sama orang, jadi kayak ngomong sama robot. Cuman hanya prosedur aja. Dia kan mau booking hotel, bro, kata mau booking apa? Ya ayo doang. Nah, kayak begitu kadang-kadang sih kalau saya pribadi langsung terkesan, ini kayaknya cuman hanya ya begitu aja lah, hotel yang nggak bisa meningkatkan menghargai pelanggannya. Betul. Karena kita kerasa sekarang nih dari COVID ini kita kerasa gimana bener-bener pricelessnya customer satu pun. Jadi memang ya karena memang terdampak banget, jadinya satu orang yang datang ke kita itu ke kami ke Grand Hotel itu benar-benar kita gimana caranya dia pertama kali masuk mungkin pertama kali sampai dia check out pun kita benar-benar jangan sampai ada satu hal pun yang bisa menyakitin hati, meminimalisir komplain. Itu sobat Navechat ini lu yang tahu nih, ini sebenarnya hotel ini semuanya berjuang untuk melayani gimana sih melayani customer atau melayani pelayanan. Tapi mungkin karena gue juga pernah ngalamin masuk ke beberapa hotel yang kebersihannya terus pelayanannya, karena gue pernah parkir, tiba-tiba gue parkir Senin aja tuh, nggak ngarahin tuh, gue mau kemana-kemana ya kan, minimal kan kita juga pengen tahu nih parkir boleh nggak sih parkir di sini gitu kan, terus masuknya gimana tuh kebersihannya. Ya kadang kita komplain kebersihan slow respon, apalagi mesen makanan. Nah kalau di hotel lu tuh, gue biasa paling kesel tuh mesen makanan lamanya minta ampun. Nah kalau di hotel lu gimana tuh bro, ya kan? Hotel kami bukan saya mau gembar-gembarkan advantage ya, karena memang time booking ada tuh. Time booking ada. Ini bagus ini. Setiap hotel atau mungkin restoran kalau kita bicara makanan ada time cookingnya. Misalnya masak nasi goreng 10-20 menit. Cuman kadang-kadang hanya iya Pak nanti kita siapkan nasi gorengnya. Cuman tamu kan akhirnya tergelitik. Ini kita harus nunggu sampai berapa lama? Betul. Nah kita di situ juga suggest ke tamu, Pak, mohon maaf untuk makanannya akan kita siapkan di 30 menit ya Pak, di menit 30. Diinfoin. Kalau ada info gitu enak bro. Gue pernah ngebel mintanya nggak sulit kok, nasi goreng. Iya. Bini gue kalau bikin nasi goreng nggak lama ini kan. Iya betul. Gue pesen nasi goreng, ya itu tadi dari lapar sampai kekenyang, sampai kesebel akhirnya kan. Mbak, saya udah pesen 1,5 jam nih. Nah, iya kan, itu pernah kejadian. Gue jujur pernah kejadian, tapi kita nggak boleh nyebutin hotel ya. Mungkin itu tadi karena miskomunikasi pelanggannya, pelayanannya ya kan. Gue pernah kejadian bro. Nah kalau di hotel lu, apakah pernah kejadian kayak gitu nggak sih? Pernah pasti. Sampai 1,5 jam delaynya menunggu. Kalau kita kayak kemarin nih, kita ada kegiatan yang benar-benar hektik banget. Hektik banget ya, mungkin
tapi nggak sampai yang 1 jam gitu sih. Enggak sih, ya cuma paling 5 menitan gitu ya. 5 menitan. Itu pun meskipun ada keterlambatan, misalnya Pak, ini mohon maaf nasi gorengnya nanti akan terlambat 5 menit, kita infoin. Lu enak kalau info, ibaratnya gue masih bisa ngeganjel pakai batu tuh. Kalau kata orang kan ngantongin batu dulu jangan atau takut, gimana kalau kan. di Rentes Hotel jangan takut. Ya. Minuman udah kita siapin, kalau misalnya kita ada yang terlambat nih makanan, kita siapin snack. Minimal dia bisa Siapin snack. bro. Nah, Siapin snack. jadi itu jangan takut lapar, karena gue pernah ngerasain lapar itu boro-boro snack, air aja kagak ada, akhirnya gue ngerebus air keran. Ini gue pernah kejadian, ini bener. lapar dan lama. Tapi di lu ternyata selain tadi ada batavia segala macam, snack pun ada di situ ya. Kita siapkan makanan dan itu free. Sampai kopi biasanya ada. Kopi ya selalu dong, kalau itu standar ya. Standar. Dan kita biasanya kalau di hotel lain mungkin minibar ya bahasanya. Minibar kan dicas berapa ribu, 10.000, 20.000. Oh lu free kita siapkan. Jadi mau refill lagi kita free. Ih mantap guys. Sobat Nokecot, ini Bro Wimbo ini udah ngasih tahu ke lu. Nah kalau lu mau reservasi mungkin kita kasih di deskripsi ya. Nomor Bro Wimbo apa mungkin nomor hotel ya kan? Boleh. Nomor hotel, nomor Brother Wimbo ini, ya kan? Kalau lu mau konsultasi tentang acara nikah, acara apa, meeting segala macam, nanti kita taruh di deskripsi, bro. Kita taruh di deskripsi, begitupun sampai dengan alamat. Betul. Kalau mau datang langsung bisa kan? Misal mau lihat spotnya dulu nih, karena gue pengen nikah sama kebetulan emak bapaknya juragan tanah kan, jadi harus mewah kan gitu ya kan. Ya minimal ini harus spot dulu, karena kebanyakan teman-teman kita ini begitu, apalagi dia pakai WO yang bodong kan, kasihan banget itu. Kita kan sering kejadian ya WO bodong itu kan, mengatasnamakan hotel lu misalnya kan, tapi tiba-tiba begitu hari hanya boro-boro nasi kan, centongnya aja kagak nongol katanya kan, begitu kasihannya begitu. Tapi di Grandes mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu ya kan. Kita pastikan. Adapun ada WO pasti difilter dulu lah ya, jangan sampai ada WO bodong yang merugikan konsumen. Oke Sobat Nokecot, sekian. Mungkin kalau pengen lebih jelasan mengenai Hotel Grandes bisa hubungi Brother Wimbo. Link deskripsi, nomor handphone dan segala macam kita taruh di deskripsi Nokecot. Terima kasih untuk Sobat Nokecot. Pastikan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran taruh di link komen kita. Kalau memang ada narasumber yang pengen datang pun silakan hubungi di sosial media kita atau di IG kita, atau bisa di komentar, nanti kita pasti respon secepatnya. Terima kasih Sobat Nokecot, gabrukan tanpa cekcok.